penuh keindahan dan rencana persiapan. Untuk itu, kami mengundang penasihat kajian muslimah, yaitu Ibu Yani Diani Rafei dari Direktorat Statistik Industri. Kepada Ibu Yani Diani Rafei, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Saf. Paparan saya ada ya? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafikun wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Izin Ibu, Mbak, Adik semuanya berdiri di hadapan semuanya. Mohon maaf, ini saya juga karena diamanahi ya. Mohon maaf kalau nanti lebih kurang ilmunya gitu ya daripada Mbak Ibu semuanya. Ya, karena kalau acara kamus nggak ada kajian nggak afdol ya, namanya kan kajian muslimah, ada kajian. Tapi walaupun hari ini kita mainnya adalah merangkai bunga, nggak lama ya. Tadi udah bosan ya dengar tadi di luar ya, nggak lama insya Allah 10 menit ya. Next. Ya, kita tahu bahwa perintah puasa itu tertulis di dalam Al-Quran. Dia adalah merupakan perintah Allah langsung ya. Kita sudah tahu dia ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan kata Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya, hai orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah panggilan spesial dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Mengapa? Karena setelah kata ya ayyuhalladzina amanu itu ada perintah yang berat yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dan ayat ini diakhiri dengan la'alakum tattaqun. Jadi yang dipanggil orang beriman diperintahkan untuk berpuasa tujuannya agar menjadi orang yang bertakwa. Kenapa bertakwa? Next. Kenapa bertakwa? Kenapa bukan masuk surga gitu ya? Hai orang beriman, puasa kamu nanti aku berikan surga. Tapi Allah la'alakum tattaqun ya. Karena di Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Allah mengajak semua orang beriman untuk berpuasa menjadi setinggi-tingginya kedudukan di sisi Allah, yaitu orang yang bertakwa. Next. Nah, orang yang bertakwa itu apa cirinya ya? Ini ada di Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. Saya bacakan artinya. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Next. Jadi ini, ada 4 ciri kalau misalnya kita ingin menjadi orang bertakwa. Yang pertama, bersegera menuju ampunan. Makanya kalau bulan puasa, Ibu ketika sahur sampai dengan subuh, itu adalah waktu yang paling afdol untuk membaca istighfar. Baca istighfar. Jadi kalau bangun Bu, pasang apa ya, kalau saya di rumah saya kan masih ada TV ya, bisa disambungin ke internet. Setel aja istighfar. Jadi nanti semua orang yang bangun akan mendengarkan istighfar dan lisannya beristighfar. Kemudian berinfak setiap saat. Rasulullah itu katanya di bulan Ramadan, infaknya itu bagaikan angin yang berhembus. Angin ketika berhembus dia itu akan masuk ya kemana-mana gitu. Jadi Rasulullah tuh berinfak tuh seperti itu. Kemudian mengendalikan
amarah ya. Ketika puasa dan ada orang yang ngajak berantem, kata sebuah hadis, boleh kita bilang, saya sedang puasa. Jadi kita boleh pergi aja. Maaf saya sedang puasa. Dan yang terakhir ini kelihatannya paling susah ya, memaafkan kesalahan orang lain. Tapi ini termasuk ciri dari orang bertakwa sehingga kita harus mengejarnya. Next. Nah ini gambaran realitas kita ya, terutama yang sudah berkeluarga ya. Banyak sekali pekerjaan, mau di rumah, mau di kantor ya. Baik itu nginem, osin ya gitu. Jadi osin baik misalnya sampai dengan pekerjaan yang luar biasa. Bahkan kita juga ngurusin kalau punya anak-anak gitu ya, suami. Di kantor juga ada bos A, bos B, bos C gitu ya. Pekerjaannya banyak sekali. Next. Sehingga yang tadinya super mom atau super wife ini menjadi super tired gitu ya, capek banget ya. Sampai rumah nggak bisa langsung selonjoran ya kalau ibu-ibu mah masak lagi gitu dan sebagainya. Tapi kita mencoba berusaha nih menjadi wanita muslimah ini bahwa lelah kita ini kita ubah menjadi lillah ya. Karena dalam satu hadis Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang bekerja keras namun taat kepada Allah. Jadi upayakan apa-apa yang kita lakukan ini memang untuk mencari ridhonya gitu. Awali pekerjaan dengan bismillah dan ikhlas. Nanti lelah itu akan menjadi lillah gitu ya. Dan di sini ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa ada beberapa lelah yang memang disukai oleh Allah gitu ya. Di antaranya seperti kita ke kantor kan mencari nafkah itu disukai oleh Allah. Kemudian mengurus keluarga dan seterusnya ya. Next. Nah, super mom yang tadi bukan bulan Ramadan aja udah kaki jadi tangan gitu ya. Tangannya satu jadi harusnya 6. Ternyata ketika bulan Ramadan tiba itu Masya Allah. Ada tambahan pekerjaan ya. Pagi nih kita harus bangun tidur 60 sampai 90 menit. Kalau nggak masak ya. Belum PR bangunin anak-anak ya. Dan seterusnya. Setelah itu kita minimal ya mbak-mbak, ibu-ibu. Meskipun kita sudah tarawih, lakukan 2 kali, 2 rakaat saja. Tahajud. Itu lebih kan ya jarang-jarang ya kita bangun sebelum subuh gitu ya, qiyamul lail yang memang disunahkan oleh Rasulullah. Sahur ya kan, sholat subuh berjamaah mumpung nih anggota keluarga pada bangun semua, ayo sholat dulu meskipun pada ngantuk ya. Baca Quran, hafalan dan seterusnya ya. Ini adalah tambahan pekerjaan kita bagi super mom yang tadi. Next. Nah, itu adalah gambaran kita. Nah, saya ingin merelatekan apa yang kita lakukan pada ini merangkai bunga itu seolah-olah kita akan merangkai hati di bulan Ramadan. Next. Ya, ketika kita merangkai bunga, maka kita banyak melakukan kegiatan. Ya, ini nanti akan diterangkan oleh expertnya ya. Next. Yang pertama kita pasti melakukan persiapan ya. Jadi ketika kita merangkai bunga, maka kita nggak mungkin kan mau merangkai bunga pergi ke pasar beli bunganya yang jelek. Tentu kita pasti akan memilih bunga yang bagus ya. Tidak kita ambil bunga yang layu, kita pilih yang segar. Nah begitu juga Ramadan. Ramadan ini adalah saatnya kita memilih amal terbaik di bulan Ramadan. Sholatnya kita tingkatkan menjadi lebih khusyuk. Lisannya kita jaga. Ini semua puasa nanti ya kalau bulan Ramadan. Jadi harusnya saling menjaga ya. Puasa juga lisannya. Sedekahnya menjadi lebih banyak. Qurannya menjadi sering dibaca. Karena Allah melihat amalan terbaik di bulan ini. Next. Yang kedua yang akan kita lakukan itu setelah ada bunganya kemudian kita buang-buang tuh. Ya, kita bersihkan, kita lakukan pemangkasan. Nah, sama ya di bulan Ramadan ini juga kita harus membuang. Ya, kalau bisa seterusnya, kalau nggak bisa latihan dulu di bulan Ramadan nih. Kebiasaan marah, kebiasaan gibah, kan lisan dijaga ya. Kebiasaan gibah, lalai sholat, tar dulu, tar dulu. Sekarang yang begitu azan ke masjid misalnya kayak gitu ya. Terlalu sibuk dengan HP. Ini PR semuanya nih.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena yang dibuang cuman nggak makan sama nggak minum doang gitu ya. Bukan dosanya. Next. Kemudian yang ketiga, ketika sudah selesai persiapan membuang yang tadi layu-layu itu, kita mulai merangkai, kita menata. Dan menata atau merangkai bunga ini perlu kesabaran, nggak bisa cepet-cepet Bu ya. Kalau cepet-cepet nanti salah potong atau nanti malahan patah gitu ya. Kita betul-betul harus memperlakukan bunga itu sebagai makhluk hidup ya, yang kita inginkan untuk bisa dirangkai dengan indah. Sehingga di sini di puasa juga seperti itu ya. Kita harus sabar menahan emosi, sabar menahan lisan, dan sabar menahan keinginan. Dan inilah yang disebut Allah sebagai jalan menuju takwa. Next. Yang terakhir hasilnya ya, kita telah selesai merangkai, hasilnya begitu indah gitu ya. Demikian juga di bulan Ramadan, hati kita menjadi lebih tenang, lebih ringan dan lebih dekat dengan Allah ya. Di dalam Al-Rod ayat 28 Allah berfirman, ingatlah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Next. Ya, sebagai penutup ya, bunga yang kita rangkai hari ini mungkin akan layu beberapa hari lagi. Tapi hati yang kita rangkai di bulan Ramadan itu akan bertahan sampai kita bertemu Allah. Kalau bunga saja kita tata supaya indah, apalagi hati kita menjelang Ramadan. Mari niatkan dari sekarang bahwa Ramadan kali ini bukanlah Ramadan yang biasa, bukan Ramadan yang hanya sibuk mikir menu buka puasa sahurnya gimana gitu ya. Tapi Ramadan yang benar-benar membuat hati kita lebih indah di hadapan Allah ya. Dan kita tutup dengan doa, ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, bersihkanlah hati kami, indahkanlah akhlak kami, dan jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang mengubah diri kami menjadi lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yani Diani. Jazakillah khairan kathiran. Sebetulnya doa artinya. Semoga Allah balas kebaikan Ibu dengan sebesar-besarnya kebaikan. Selanjutnya kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Rahmi Aprilia bersama tim dari Ibu Dharma Wanita Persatuan Badan Pusat Statistik. Semoga selamat mengikuti acara dan semoga berbahagia ya Bu dengan acaranya. Baik, beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu merangkai bunga dengan tema khusus persiapan Ramadan. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Yani bahwa ternyata merangkai bunga ini semoga jadi sebuah perangkaian hati kita belajar menuju untuk mempersiapkan hati kita menuju bulan Ramadan itu sendiri. Nah, kali ini kami sudah khusus mengundang tentu saja tim dari ahlinya, seperti kita statistisi, ahli di statistik, maka yang biasa merangkai bunga ini juga sebetulnya ada ahlinya, yaitu Nadi Event and Florist. Selain itu, saya juga sedikit mengumumkan kepada Ibu dan Mbak yang ingin sholat zuhur bisa dilaksanakan secara bergiliran di lantai 6 atau lantai 2 di musola gedung ini. Baik, tanpa berpanjang lebar, kita akan serahkan panggungnya kepada Nadi Event and Florist, yaitu kepada Mbak Yena Alvina Aldelia dan Mbak Hadiah Ardiani. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Tes, 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 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Pertama-tama kami dari Nadi Event and Florist mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sehingga kami bisa berbagi bersama teman-teman semua. Yang pertama, yang terhormat Ibu-Ibu Dharma Wanita Kesatuan BPS, Ibu Rahmi Apriliana, Ibu Arini Yuniarti, Ibu Robito, Ibu Tri Sutarsi, dan Ibu Fajar Handayani, beserta ibu-ibu, kakak-kakak, anggota kegiatan Muslimah Badan Pusat Statistik Jakarta. Perkenalkan, kami Nadi Event and Florist. Hari ini kami mau sharing-sharing mengenai merangkai bunga. Pertama-tama mungkin tak kenal maka tak sayang ya kakak-kakak, ibu-ibu semuanya. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami ini sebetulnya kakak beradik. Ya. Kakak, saya adiknya. Jadi kami ini Sebetulnya sebetulnya usaha keluarga ya. keluarga yang Berawal dari hobi, sama-sama suka bunga, walaupun latar belakang kami sebetulnya tenaga kesehatan, ibu-ibu kakak-kakak mohon izin. Ya, dimana adik saya, Yena, merupakan dokter gigi dan masih aktif praktek sampai sekarang. Dan kebetulan kakak juga nurse, sudah lulus eh, S2 juga di UI dan sekarang masih aktif juga dalam manajemen di klinik. Tapi kita punya hobi yang sama, Iya. jadi Lahirlah Nadi Nadi Event and Florist. Jadi nama Nadi sebetulnya Yena dan Hadi gitu. Oke, mungkin selanjutnya bisa eh, terkait dengan tadi ya tausiah dari Ibu Yani, mohon izin untuk keindahan kita di mana kan tadi Ramadan menyambut Ramadan dengan indah gitu ya kakak-kakak ya untuk tema kamus em, apa ya munggahan gitu ya itu kita mau memasuki bulan Ramadan gitu. Jadi izinkan kami sekilas sedikit membahas yang terkait bunga gitu. Kenapa sih ada apa dengan bunga kalau merangkai bunga dalam dalam perspektif pandangan kita Islam. sebagai muslimah sebagai di Islami gitu. Oke. Jadi makna keindahan dalam Islam sebetulnya sebelumnya mungkin mohon izin, mungkin apa yang kita sampaikan di sini belum sempurna, tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi Pelajaran untuk kita. iya, pelajaran untuk kita bersama. Jadi keindahan dalam Islam itu bersifat menyeluruh, tidak hanya terbatas pada aspek fisik atau visual, bukan yang hanya kita bisa lihat saja. Tapi justru lebih jauh Islam itu menekankan keindahan itu lebih ke keindahan batin, akhlak mulia dan juga hubungan kita dengan pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Keindahan sejati adalah yang menghadirkan ketenangan dan juga kesadaran spiritual untuk kita semua. Ya, selanjutnya tentunya untuk makna keindahan itu sendiri kita dengan junjungan kita ya Rasulullah SAW sang pemilik akhlak terbaik bahwa mengajarkan keteladan sempurna keindahan itu yang tadi ya tidak bersumber dari fisik semata tapi juga dari akhlak dan keseimbangan. Jadi tidak juga bermewah-mewahan. Jadi kayak maksudnya kalau merangkai bunga nggak juga kita maunya Terlalu bunga-bunga yang berlebihan gitu ya. ya yang mahal atau mungkin bunga-bunga di sekitar rumah kita bisa kita rangkai seperti itu. Jadi intinya sih dari keindahan itu tadi bagaimana kita memperlakukan ya bunga-bunga tersebut tercermin dari akhlak mulia itu menjadi inti keindahan dalam Islam. Lalu untuk bunga sebagai manifestasi keindahan ciptaan Allah. Justru dengan keindahan bunga ini kita bisa menjadi saran kita untuk mengagumi Mentadaburi dan ya juga kebesaran kesempurnaan ciptaan Allah. Allah gitu. Bunga itu hadir dalam berbagai warna, bentuk, dan juga aroma yang berbagai macam. Nah ini tuh bisa bunga ini mencerminkan kesempurnaan Allah dalam menciptakan makhluk-makhluknya dari Tentunya hal yang menunjukkan terkecil. rasa syukur kita ya. Betul sekali. Iya. Dengan menghadirkan keindahan bunga ini, mudah-mudahan tidak menjadi eh, bukan menjadi sesuatu yang buruk atau menjadi sesuatu yang mubazir untuk kita, tapi justru malah menjadi sarana untuk kita tadabur atau mengingat kebesaran dan keagungan Allah bahwa Allah itu maha sempurna dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Nah, kita masuk ke mulai jenis bunga ya. Sebelum kita merangkai, mungkin kita bisa kenalan dulu. Jadi di jenis bunga itu selanjutnya Kak, kita ada bunga segar yang mana hari ini akan kita bawakan dan juga ada artificial flower atau bunga buatan. Nah, kemarin pas kita diskusi dengan Kakak Panitia ya gitu, kita menyarankan memang untuk acaranya temanya seperti ini kita bawanya fresh flower Fresh ya. flower. Karena selain yang tadi mungkin dibahas ya bahwa bunga segar itu
ya kan dari alam ya, murni ciptaan Allah seperti itu, dan juga bentuknya satu sama lainnya bisa berbeda. Dengan itu insya Allah kita bisa belajar gitu ya, tadi balik lagi mentadaburi kebesaran Allah melalui ciptaannya gitu. Jadi bunga-bunga ini bisa buat macam-macam ya, mungkin dari kakak-kakak atau ibu di sini pernah melihat ada hand bouquet, dekor, hampers, seserahan itu, dan jenisnya lokal juga impor. Nah, yang kita bawakan hari ini bunga-bunganya di lokal tapi pembibitannya impor. Jadi semi, ada bunga-bunga yang semi, nanti kita akan perkenalkan satu persatu. Oke, selanjutnya. Kak, kalau untuk fresh flower, itu kan memang usianya tidak tahan lama ya Kak. Tapi kira-kira untuk pemanfaatannya bagaimana sih Kak? Oh iya. Apakah setelah dipakai itu bisa kita pergunakan atau kita manfaatkan kembali? Mungkin banyak teman-teman di sini juga yang bertanya ya, kalau misalkan pakai artifisial atau bunga imitasi kan dia umurnya panjang ya, bisa terus-terusan ada menghiasi. Tapi kan kalau fresh flower dia nggak tahan lama gitu. Berarti gimana nih Kak kalau untuk Oke. pemanfaatannya? Oh ya, jadi menyambung tadi juga ya, kenapa kita bawain fresh flower sebetulnya dengan tema kita hari ini yang ada sedikit mungkin ya berbau kajian gitu. Jadi dengan kita memandang bunga, keindahan, kebesaran Allah juga, bunga segar itu kan nanti juga akan layu gitu ya. Sama sepertinya mungkin seperti kita gitu, dari mulai dia tumbuh, lahir daun, lahir kuncup, dia bermekar, lalu dia layu. Dan itu mungkin bisa kita menjadi apa ya, seperti Refleksi kita ya. refleksi kita bahwa di dunia ini memang tidak ada yang abadi seperti itu. Kita ada waktunya kita mekar, ada waktunya bunga lain lebih mekar duluan gitu. Dan menyambung tadi, bagaimana sih kalau bunga segar kan nggak tahan lama, nanti terbuang gitu, nanti jadi sampah gitu. Nah, selain sekarang itu memang ada beberapa teknik ya untuk kita, untuk bunga itu menjadi lebih awet gitu. Nanti kita akan bahas juga ketika mulai pegang bunganya. Ada juga bisa kita keringkan bunga gitu deh. Itu ada lagi tekniknya seperti itu. Nanti dari keringkan bunga kita bisa susun lagi. Ada lagi mungkin dari nanti mungkin kakak-kakak dan ibu-ibu di sini merasakan bahwa ketika nanti gunting sampahnya akan ada di mana-mana gitu ya. Nah, kita juga sebetulnya lagi belajar untuk bagaimana mengolah sampah bunga kita itu bisa menjadi eh, produk lain, yaitu bisa menjadi pupuk organik seperti itu ya. Karena kan sebetulnya sampah bunga itu mirip seperti sampah Sampah dapur dapur yang organik. dihasilkan di rumah kita. Begitu sih kayaknya. Jadi memang Jadi sebetulnya bisa karena yang dimanfaatkan lahir lain dari ya. alam akan kembali lagi ke Balik alam lagi ke seperti alam. itu. Oke, bisa Oke. next. Oke, jadi walaupun tadi kita pakai fresh flower, jadi walaupun dia hanya sementara, tapi mudah-mudahan manfaatnya bisa kita nikmati sejenak sambil kita bisa mengingatkan akan kefanaan dunia dan juga mengingatkan kita bahwa Allah Maha Sempurna dalam menciptakan segala sesuatunya. Lalu merangkai bunga ini bisa digolongkan atau bisa dibilang tidak termasuk mubazir selama dilakukan secara proporsional, tidak melampaui kebutuhan, dan juga membimbing hati kepada kedekatan Allah. Jadi tidak Ya, bukan sambil beli bunga untuk sambil pamer-pamer merangkai gitu ya, mungkin Kak. sambil mengagumi kebesaran Allah, jadi sambil berzikir seperti itu ya. Iya, Masya Allah bunganya, karena kita biasanya kalau habis beli bunga iya, minimal Masya experience-nya. Allah bunganya bagus banget. Biasanya mungkin nggak pernah berzikir ya sehari-hari, Iya, tapi kalau ngelihat bunga Masya Allah jadi bagus Masya banget Allah. gitu. Paling nggak Masya Allah pakai Iya. ucap ya, Kak. Oke, mungkin ya ini ya tadi ya, karena semuanya kita pakai bunga segar, nggak nantinya bunga yang teman-teman dan ibu-ibu dapatkan di sini nggak semuanya sama. Maksudnya ada mungkin yang ukurannya lebih kecil, nanti dapatnya misalnya ada lebih banyak daripada yang ukurannya lebih besar, dan itu semua eh, apa ya, itu semua nggak apa-apa, justru itu akan membuat rangkaian kita menjadi lebih dinamis seperti itu. Dan nggak semua harus kalau merangkai bunga itu nggak semuanya harus simetris, nggak semuanya harus menonjol, jadi nanti masing-masing dinamika bunganya akan terlihat gitu secara Jadi dalam rangkaian ini tidak ada benar atau itu. salah ya, ibu-ibu, kakak-kakak semua. Jadi semuanya nanti hasilnya akan bagus dan pasti akan berbeda-beda walaupun nanti sudah kita berikan tutor, tapi pasti nanti walaupun bunganya sama, jumlahnya sama, jenisnya sama, tapi pasti nanti hasil rangkaiannya akan berbeda-beda. Dan kalau dalam seni itu memang tidak ada salah, tidak ada benar. Jadi semuanya adalah bagian dari diri kita. Jadi ikutin saja nanti kata hatinya kakak-kakak teman-teman semua mau nusuknya seperti apa, itu adalah kreasi dari kakak-kakak, ibu-ibu, teman-teman semua. Kita hanya membimbing untuk step by stepnya, siapa tahu nanti dari sini mungkin kakak-kakak atau ibu-ibu di sini bisa punya hobi baru seperti itu Iya, ya. betul sekali.
Oke, Oke, sedikit mengintip. Nitip sedikit ya dari Nadi, boleh di next Kak. Nanti kalau misalnya kakak-kakak atau ibu-ibu semua mau lihat portofolio Nadi atau mau lihat media sosial kami, boleh di scan barcode-nya sambil kami akan kembali menyiapkan bunga-bunganya ya, Kak Yana ya. Iya. Ya, karena udah pada nggak sabar ya kayaknya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk sharing sedikit mengenai Bunga dan keindahannya. dan keindahannya. Setelah ini baru kita akan lanjutkan dengan Oke, kegiatan siap. Rangkai Bunga. Oke. Waktu dan tempat, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita akan persiapkan dulu ya Kak Yana ya. Boleh gitu. Ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu langsung. Gitu. Kamu hubungan enggak? Oke, sambil nanti menunggu Kak Yana mempersiapkan bunga, izinkan saya untuk memperkenalkan apa yang mau kita buat di hari ini. Seperti tadi ada judulnya ya, kita akan membuat flower cup arrangement atau rangkaian di cup atau bunga-bunga bunga di cup. Nah, sebetulnya kenapa kita pilih rangkaian bunganya di cup itu karena dari sini ini adalah bentuk rangkaian yang paling mudah. Yang paling mudah, yang paling cepat, yang paling aplikatif nantinya bisa dikreasikan untuk membuat berbagai macam ide kreasi ya misalnya. Nanti kan kita pakai flower cup, terus kalau kemarin kan ke spill sebelahnya mau ada minuman ya, nanti akan kita sediakan. Misalnya nanti mau lebaran, bisa sebelahnya toples nastar buat hantaran gitu. Atau sebelahnya kreasi yang lain gitu. Jadi bisa buat jadi ide hampers ataupun yang mau bisnis dari sini muncul ide kayak kayaknya seru nih bikin bisnis hampers ini bisa karena basicnya sebetulnya sama. Nanti mau pakai fresh flower ataupun kita pakai bunga artifisial, sebetulnya tekniknya ada kemiripan hanya berbeda pada perlakuan atau treat bunganya gitu. Oke, boleh selanjutnya Kak. Nah, untuk alat dan bahannya, di sini kakak-kakak, saya izin ya, boleh izin panggilnya kakak-kakak ya, biar lebih lebih akrab seperti itu. Kita punya paper bag. Di sini medianya bisa apapun ya, kebetulan karena kita mau flower cup, jadi kita pakai paper bag yang berbentuk tas seperti ini, yang bisa ada buat minuman di take away. Lalu di meja kakak-kakak ada namanya busa atau oasis. Kakak Yana boleh minta oasis satu ya Kak Yana? Iya, nah busa atau oasis ini kalau medianya nanti kita pakai basket ataupun pakai tempat-tempat yang ada bolong-bolongnya, sebetulnya itu bisa diplastikan terlebih dahulu. Pakai plastik cling wrap atau yang biasa buat di dapur itu ya, buat cling wrap. Tapi karena kita sudah pakai flower cup, nah kalau di sini kayaknya aku lihat udah ada yang kita masukkan ya. Jadi kita bisa masukkan ini langsung karena ini udah direndam. Nah, ini basah. Nah, cara merendamnya pun ini tidak boleh kalau nanti kakak-kakak membeli Oasis ini tidak boleh ditekan seperti itu ya. Jadi biarkan dia tenggelam secara sendirinya sekitar 20 sampai 30 menit. Jadi biar penyerapan airnya maksimal. Kalau di pasaran ini namanya busa basah atau biasanya orang-orang nyebutnya mereknya ya Oasis. Padahal kalau Oasis itu merek dagang, tapi sebetulnya ini namanya busa basah ya. Ini boleh diambil ya teman-teman di mejanya. Lalu kita taruh seperti ini. Nah, kita bisa taruh dulu. Oke. Nah, kita bisa taruh untuk spons basahnya seperti ini, iya. Oke. Oh iya, sudah malam kan? Oh iya, ini sudah malam. Iya. Nah, selanjutnya sambil kita menunggu untuk memasukkan spons basah, kita kenalan lagi sama alat selanjutnya, yaitu ada gunting bunga. Nah, di meja teman-teman, gunting bunganya sudah tersedia, sudah ada gunting bunga. Nah, sebetulnya gunting bunga ini mm, tidak bisa dipakai untuk gunting yang lain selain bunga atau ranting. Karena apa? Karena gunting bunga ini sifatnya harus bersih. Seperti itu. Kalau guntingnya kotor,
itu berakibat pada ketika kita memotong pohonnya, dia mengalami ada pembusukan dari bakterinya karena kotor guntingnya gitu. Jadi kalau di sini nanti kakak-kakak, oh dari sini jadi hobi bunga mau beli gunting bunga, nanti guntingnya disimpan di tempatnya sendiri gitu. Jadi jangan kecampur sama gunting Indomie ya. Takutnya nanti guntingnya bunganya jadi kotor seperti itu. Dan jenis gunting bunga ada yang lurus seperti ini dan juga ada yang bengkok melengkung. Sebetulnya fungsinya sama saja, tapi kalau yang ujungnya lurus lebih ke buat detailing atau bunga-bunga yang nanti rangkaiannya lebih besar atau perlu detail yang lebih besar. Lalu selanjutnya ada juga bunga segar ya. Jadi bunga-bunganya udah mulai kakak-kakak terima ya. Kakak Yana boleh minta bunga segar. Nah, kita tunggu sampai sebentar. Ini nggak apa-apa. Oh gitu nggak apa-apa. Apa ini nanti bentuknya begini ya? Ntar kalau dari kita bentuk kaki udah nggak begini. Udah entah gimana. Sambil sambil menunggu Kakak Yana dan Kakak Zaira membagikan bunga. Ah, oke oke, silakan Kak. Ini Kak, Kak. Ini. Oh, ini. Oh iya, nanti mohon izin boleh interaktif ya. Kalau ada yang mau nanya atau bingung boleh resen aja. Iya, silakan Kak. Tuh. Iya, betul. Baik, terima kasih Kakak. Kakak punten, Kakak siapa namanya Kak? Kakak Zalwa ya. Oh ya, nah jadi sifatnya oasis ini dia mengikat air. Jadi selama dia ada di wadah pakai plastik atau pakai cup seperti ini, kita tidak perlu mengisi air lagi karena dia bisa lembab sampai 1 minggu. Jadi kita tidak perlu mengisi air lagi, kecuali kita mau pakai oasisnya, tahu-tahu kita taruh aja kayak gini nih, nggak ada alas, nggak ada yang buat bungkus dia, itu paling 2 hari juga udah kering dia, gitu. Jadi kalau ada cupnya seperti ini, ada tempatnya atau ada plastik yang membungkus, dia akan mengikat air paling tidak 1 minggu, seperti itu. Apakah ada lagi yang mau penasaran sebelum kita kenalan sama nama-nama bunganya? Oke, bisa kita lanjut ya. Jadi di sini Iya, itu udah berikan awalnya nah, jadi di sini kita akan kenalan dulu. Boleh di next, Kak. Oke. Nah, kita kenalan dulu. Di sini ada peran-peran bunganya. Nah, jadi kalau kita merangkai atau nanti besok-besok mau bunga, paling enggak minimal ada 3 deh, nggak usah 4. Jadi minimal ada bunga yang jadi struktur, bunga utama, dan bunga pendukung. Kalau filler itu bisa untuk tambahan. Nah, apa sih bunga struktur? Kalau di sini yang menjadi bunga struktur ataupun daun struktur, di sini kita punya bunga pikok. Nah, mungkin ini familiar ya, sering-sering lihat. Nah, kenapa bunga pikok bisa jadi bunga struktur? Karena dia rantingnya lumayan banyak, kecil-kecil, bisa untuk membuat bentuk atau dimensi dari nanti rangkaian yang akan kita buat. Dan yang kedua yang menjadi struktur adalah daun ruskus. Nah, daun ruskus ini ajaib. Kenapa ajaib? Dia itu paling tahan lama. Jadi selama dia terendam air batangnya atau ada di oasis yang lembab, dia bisa tahan sampai 2 bulan masih hijau. Nah, jadi kalau misalnya mau beli bunga nih, kayak mau beli ijo-ijonya, tapi kayak mau yang tahan lama, yang awet, ruskus bisa menjadi salah satu pilihannya gitu. Jadi bunga ruskus. Bunga ruskus
Daun ruskus dan bunga pikok ini akan menjadi bunga atau daun struktur kita. Lalu selanjutnya ada bunga utama. Nah, karena tema hari ini kita mau mendekati Ramadan, tentunya insya Allah semoga Allah panjangkan umur kita sampai ke Hari Raya Idul Fitri. Tentunya tidak asing bunga sedap malam ya, Kakak ya. Jadi kita di sini membawakan bunga sedap malam. Nah, bunga sedap malam ini yang akan menjadi bunga utama gitu. Jadi akan menjadi bunga utama yang kenapa dinamain bunga utama? Karena nanti dia yang harusnya paling kelihatan gitu. Jadi dia nanti nggak akan tenggelam bersama bunga-bunga yang lain. Nah, gimana caranya si bunga sedap malam itu bisa tampil pop up atau tampil kelihatan? Ada perannya bunga pendukung gitu. Nah, di sini biasanya mawar yang jadi bunga utama. Sekarang mawar temenin sedap malam deh gitu. Jadi mawar yang mempercantik sedap malam dan juga ini ada mawar ya, mawar putih dan juga mungkin ini ada yang namanya bunga krisan. Nah, tapi krisannya namanya krisan jarum. Nah, kalau kalau misalnya nanti kakak-kakak mau ke floris pengen ini bunga apa ya bunga krisan tapi kok kelopaknya tajam-tajam gini kecil-kecil ini namanya krisan jarum seperti itu. Gitu. Nah, adapun bunga filler atau pengisi di sini kita punya bunga aster putih. Nah, kalau aster mungkin udah nggak asing ya bunga aster putih. Nanti biasanya filler itu dekatnya sama bunga struktur. Oke, selanjutnya Kak. Kita udah kenalan sama bunga, selanjutnya. Nah, ini kan ya, pastikan bunga terendam air, udah ada bunga struktur, dan selanjutnya langkah keempat, oke, tentukan ukuran rangkaian yang akan dibuat. Kakak Yana boleh bantu ke depan? Kakak Yana boleh bantu ke depan? Sebentar. Kali ini saya harus ditemenin Yana karena oke. Oh iya, satu lagi, tadi peralatan yang kurang itu saya punya meja putar. Di sini saya meja putar. Ini meja putar yang biasa buat bikin kue sebetulnya. Nah, fungsinya meja putar itu nanti ketika kita merangkai bunga, punten ya, boleh pegangin. Kita bisa membuat rangkaian ini ketika kita merangkai biar bunganya yang bolak-balik ke kita, bukan kitanya yang bolak-balik ke bunga gitu. Jadi gunanya meja putar ini adalah membantu kita aja untuk melihat karena kan kalau rangkaian bunga itu kita ada depan, samping kanan, kiri dan belakang gitu. Jadi memudahkan kita untuk melihat dimensi rangkaian yang akan kita bikin nantinya gitu. Nah, tentukan ukuran rangkaian yang akan dibuat. Cara menentukan rangkaian yang akan dibuat itu kita maksimalnya adalah 1 kali bidang yang akan kita rangkai. Misalnya ini flower cup ini lebarnya segini. 1 jengkal kita lah, 1 jengkal. Berarti tingginya itu nanti maksimal 1 jengkal, lebarnya maksimal 1 jengkal, kanan dan kiri, belakang juga 1 jengkal. Itu maksimal gitu. Jadi nanti bunganya tidak terlihat terlalu kecil ataupun terlalu besar. Jadi dari dimensi si cupnya itu. Jadi kalau misalnya besarnya segini, 1 jengkal berarti atasnya kira-kiranya nanti bunga kita paling tinggi ya 1 jengkal dari cup ini gitu. Kalau lebar ke sininya maksimalnya 1 jengkal dari sebelah kanan. Kan kalau sebelah kiri, kalau sebelah kanannya sisi sebelah sini kita karena akan kita jinjing nanti ini akan menjadi apa namanya akan menyesuaikan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita pakai vas ataupun pakai basket atau keranjang kita ukur kanan kiri depan belakang gitu. Bagaimana panjangnya sesuai sama si media si oasisnya itu. Oke, Kak Yana punten ya. Ini masih oke. Oh, eh, maaf, ada cupnya lagi ya. Ya, gitu. Oh, pastinya korbankan biasa. Jadi untuk mengukurnya, misalnya kita punya cup ini, lebarnya kan tingginya segini ya Bu ya. Mengukurnya itu adalah tinggi keseluruhan bidang penutupan bunganya. Jadi kira-kira kan ini 1 jengkal ya, berarti 1 jengkal ke atas, 1 jengkal dari iya betul dari sisi terluar, betul dari sisi terluar itu maksimalnya gitu. Tapi kan nanti kita kan nanti ukuran banyak kan nanti bisa lebih sedikit seperti itu. Oke, apakah ada yang lagi? Oke. Selanjutnya, ketika kita sudah menentukan, oh mau sampai sebesar apa sih ukuran bunganya yang dimensinya mirip seperti dimensinya
sesuai dengan bidang yang akan kita bikin. Lalu selanjutnya adalah menjadi. Kita akan membagi bunga menjadi 4 kuadran. Waduh, ini apa ya 4 kuadran? 4 bagian seperti itu ya. Karena tadi ya ada depan, ada belakang, ada samping kanan dan samping kiri. Jadi biasanya kalau nggak pakai pisau ya saya karena udah ini ya kukunya udah jelek gitu ya. Bisa membagi pakai kuku aja. Tapi kalau kalau kakak-kakak mau pakai tangkai bunga boleh. Jadi kita bagi menjadi 4 seperti ini. Kanan, kiri, depan, belakang. Oke. Nah, karena nanti sisi sebelah kanan ya, sisi sebelah kanan atau yang mepet dengan pegangan itu kita akan sesuaikan, jadi bisa dibaginya menjadi 3 saja. Jadi sisi depan dan belakang sama sisi sebelah luar. Seperti itu. Mana? Oh, sini. Oke. Yang ini enggak. Ini sini. Ini enggak luar. Oke. Sudah cukup ya. Oke. Ya ini. Nah, nanti jadinya boleh. Oh, ini sudah tahu udah. Oh, gini. Udah terbuka belum? Kita ini ya. Kita baginya begini. Oh, ya boleh. Nah, mana. Jadi ada sisi yang depan, sisi yang belakang dan juga sisi yang samping seperti itu. Nah, gitu. Jadi sisi yang samping, sisi belakang, sisi yang depan gitu. Karena ini bidangnya kecil gitu. Oke, selanjutnya setelah kita menentukan daerah area penancapan bunganya, kita akan mulai menggunting atau menyusun bunganya. Nah, kita akan memulai pertama dengan bunga struktur, bunga atau daun struktur. Pertama tadi ya, kita udah kenalan ya dengan daun ruskus dan juga bunga pikok. Oke. Oh iya, mohon maaf, tadi saya terlewat. Ketika kita merangkai bunga, bagian muka yang akan menjadi muka bunga kita adanya di depan wajah kita. Nah, jadi yang ada stikernya menghadapnya ke kita. Ya, yang ada stiker menghadapnya ke kita. Karena nanti dia akan jadi ada di depan, biar nggak kebalik. Nah, karena saya ada di depan seperti ini, punya saya balik. Nah, jangan ikuti balik ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mulai dengan nggak apa-apa, bisa. Akan memulai dengan daun ruskus dulu. Nah, boleh bunga yang lainnya kita taruh dulu. Kita akan mulai dengan daun ruskus. Nah, kalau di sini kakak-kakak perhatikan bahwa daun ruskus itu dia daunnya berada apa ya? Ada tahapan-tahapannya ya. Ada yang ini daunnya ada di atas yang ini, di atas yang ini. Nah, untuk mengguntingnya sini ya biar lebih jelas. Kita akan menggunting pada tangkai yang paling dekat dengan daun selanjutnya. Seperti ini. Nah, ya daun selanjutnya yang akan. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, saya akan contohkan kembali. Ini ketemu lagi kan ya? Ketemu lagi ya sama sama pucuk daun selanjutnya. Ini digunting lagi. Di tangkai yang ini sebagai ujung. Nah, jadi di atas di bawah. Iya, nah, ini jadi ya, sependek ini. Nanti saya akan keliling buat mencontohkan. Berapa motornya, Kak? Jadi berapa dibaginya? 3, 2. Nggak tahu sih. Mau motong kan tunggu dulu ya. Iya pakai. HP-nya mau taruh sini aja. Biar bisa digeser. Boleh. Terus ke kita. Gak bisa diatur lagi.
Iya. Aku hanya jadi dua. Bisa tiga. Kalau mau lebar. Hai guys, kan tadi katanya buka itu ada patahan ya? Bebas aja nggak sih? Bebas aja udah. Iya. Ini kok nggak kasih contoh ya di depan? Mau diliatin. Kali sudah menang. Maksud Pak ada jengkal ya? Wow, baik. Ya, Bang. Pohonku udah jadi. Mungkin jadi satu jengkal, batasnya tuh satu jengkal. Ini satu jengkal sih. Kak. Kalau tanya Kak, balas ini ketinggian nggak ya Kak? Ketinggian Kak, jadi maksudnya gimana Kak? Jadi kayak tadi Kak dibagi aja. Ini bisa dibagi dua lagi nih Kak. Ini kan panjang banget. Nah, ini dipotongnya tuh di pangkalnya gini Kak. Coba ya aku potong. Ini bisa buat nusuk. Kenapa aku bilang tadi di pangkal? Jika sudah semua daun ruskusnya dipotong, kita akan menancapkannya bersama-sama ya. Kita bagi dua lagi gitu. Kalau daun. Nah, di sini saya punya daun hanya ada ada 5 bagian. Buat strukturnya. Saya akan coba menusukkan strukturnya di kuadran atau di area yang tadi kita sudah buat. Nah, ini jadi ada di depan. Ketika kita masuk di depan, kita akan pakai kuadran yang di depan. Di depan, sebelah kiri, sebelah belakang kiri, dan juga ini yang paling apa ya, bentuknya yang paling horizontal seperti itu, yang paling lurus, saya akan taruh ini adanya di pinggir.
Nah, 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 ini jadinya ini daun yang sudah ditusukkan sesuai dengan areanya, gitu. Oke, kalau cuma ada 3 daunnya bisa ditusukkannya di depan, di samping kiri, dan juga di belakang agak maju ke kiri, gitu. Nanti saya keliling lagi. Betul, mengikuti kuadran yang tadi yang area yang sudah kita buat gitu. Oke, boleh. Nah, Ibu yang paling atas, paling ujung atas, maaf ya. Ini fungsinya Ini bisa, ini kan bentuknya cantik ya Bu, kalau menurut saya. Jadi Ini untuk taruh di depan sini. panduan kita nanti Nah, merancang nah, yang karena lainnya. Nah, Ibu, Ada berapa nah nih? kan kita melihat Empat. oasisnya atau ininya ya. Jadi, tiap Karena dia ini jadi struktur, dia harus ada di mana-mana. Nah, kalau bisa. di depan Nanti Ibu bisa pindahin ke sekelilingnya. Ini udah oke gitu. Iya. Nah, ini bisa sih tulis kan ini yang nggak bentuk apa-apa. aslinya ya kayak Itu nggak apa-apa. Nanti kan kita masih punya pikok untuk ini yang. nggak apa-apa karena kan nanti dia Iya. biar kelihatan tuh biar dia kelihatan stand out jadi dia yang belakang lebih tinggi nggak apa-apa. Oke, aman ya. Satu lagi di sebelah sini. Nah, Kalau ini boleh yang iya kalau agak ke misalnya nanti belakang, kakak nggak kayaknya apa-apa. mau Jadi agak nanti tinggi, ada tapi daun nusuknya jangan penutupnya terlalu dalam. pantai. Tapi kalau kakak Iya, mau boleh karena agak dia bulky, tinggi kan agak ya. gitu ya. Boleh, Nusuknya nggak agak dalam apa-apa. nggak apa-apa. Boleh. Buat Nah, panduan iya. nusuk-nusuk yang lain. Yang penting, Jadi nanti tinggal ngikutin ini yang aja. penting nanti kita jangan Kalau lupa cuma kita masih tiga, punya banyak karena bunga, kita masih ada beberapa jenis. Jadi yang dekat kenapa? juga nanti. Kalau nanti susah, kita masih ada beberapa jenis bunga. Jadinya nanti nggak usah ditusukin semua. Kira-kira udah full, nggak apa-apa di hold dulu atau ditahan dulu. Ketika nanti rangkaian kita, oh masih ada yang bolong, itu masih kita bisa cucukkan seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata kita mau bikinnya lebih gendut gitu ya, sebenarnya kita pendek juga nggak apa-apa. Jadi motong bunganya pun nanti akan lebih pendek Kita lagi. bisa Tergantung inginnya miring-miring kayak ya kayak. kayak Ini kan jarang depan ya, ini kelihatan. depan. Tapi kalau kita mau yang padat, Jadi ininya ada ya. Ini lumayan airy sih kak. Ini bisa dimasukin lagi kan? Nah, ini bisa ditekan ini kan dia berdiri nggak apa-apa karena kan dia ada di lunak gitu sebelah ya. sana ya dapat pegang. Masukin lagi kalau misalnya Ini agak miring sedikit. Nah, kayak gitu gitu. aja. Kalau misalnya karena ini kemarin udah kita ukur kan kak setinggi itunya gitu. Jadi kalau misalkan mau agak lebih pendek gitu. Oke. Nah, bisa menusuknya itu ya tadi mirip-mirip ke sebelah ya. Siapa kita? Ya udah kayak ini nggak apa-apa. Nah, Kakak kayaknya ini masih bisa dibagi ya. Nanti takut saingan sama bunga sedap malamnya nanti. Nah, kita bisa bagi segini juga nggak apa-apa sih Kak. Tapi nanti ini dipotong lagi. Iya, dipotong lagi. Tadi tak nggak ada. Nah, ini kalau saya boleh saran, yang ada yang lebih tinggi nanti ada yang di belakang. Karena nanti yang depan bunga yang utama. Jadinya saingan gitu. Tanya-tanya tuh. Nah, sip. Oh itu sih Ibu. Tapi mohon izin itu nanti bisa satu lagi kan bisa maaf. Ini bisa agak ke depannya aja. Maaf. Gitu. Jadi agak depannya ketutup. Betul. Sebaiknya sebetulnya aku kayak misalnya nggak misalnya ada iya betul nanti boleh sambil bareng-bareng nggak? Udah oke ini udah nggak apa-apa ini di hold dulu aja ya ya malamnya ya nggak apa-apa. Potong dulu jadi juga. Ya, kok aku nggak ada. Oke, selanjutnya kita ke bunga pikok ya. Ini mirip-mirip sama bunga, maaf, mirip-mirip sama tadi daun ruskus. Kita akan gunting dia per tangkai-tangkai yang kecil. Nah, Apa? nah, kalau misal ada yang seperti ini,
mau disisakan tapi sayang ya. Ini nggak apa-apa, berarti kita gunting sebelah sininya. Yang penting teman-teman nanti tahu dia tempatnya, misalnya kalau kalau dia meninggi seperti ini, dia akan menemani tadi ya, si daun ruskus yang menjadi struktur yang tinggi tadi. Ini. Ya, diantaranya. Oke. Nah, jadi dia akan mengisi lagi. Kalau tadi ada yang ruskus di belakang, bunga pikoknya bisa ada yang di depan, gitu. Nah, tadi kalau teman-teman dapat bunga pikoknya mungkin ada lebih banyak atau lebih berbunga-bunga, nggak usah dipakai semua, nggak apa-apa. Karena nanti kita akan tahan dulu bunganya. Kalau memang dia sekiranya punya kita udah penuh, ditahan dulu. Tapi kalau misalnya nanti setelah selesai, oh masih ada yang bolong-bolong, nggak apa-apa, masih bisa kita tambal pakai bunga struktur ini. Oke, saya mungkin akan cukup segini dulu ya. Saya nggak akan, walaupun saya masih punya sebetulnya masih punya pikok ini yang agak cukup apa ya, yang cukup blooming, ya. Saya nggak akan pakai dulu, tapi saya cukup segini dulu aja untuk pikoknya. Karena saya merasa ini sudah cukup untuk membentuk pola pada rangkaian saya seperti itu. Kalau nanti dia terlalu penuh, bunga-bunga yang akan jadi bunga utama ataupun bunga pendukung nanti kalah rimbun dengan bunga strukturnya gitu. Oke, sepertinya. Nah, setelah pakai bunga struktur, sambil berjalan. Setelah bunga struktur nanti siap-siap kita ke bunga utamanya ya. Kita akan pakai sedap malam. Karena dia bentuknya horizontal atau meninggi ke atas. Kita akan tempatkan dia di tempat yang paling kelihatan. Adanya, tapi tidak mengganggu bunga yang lain. Kita akan tempatkan dia ada di pinggir tapi agak ke belakang. Saya akan potong sedap malam saya kira-kira tingginya seperti ini. Nggak jauh-jauh dari sejengkal karena yang ditancapkan ke oasisnya itu kebusannya paling tidak 3 cm. Jadi nggak usah sampai bawah banget ketika menusukkan. Jadi saya akan potong kira-kira kurang lebih 1 jengkal saya gitu. Nah, saya akan pasangkan di belakang pinggir sebelah kanan, belakang pinggir sebelah kanan, dekat pegangan ini. Jangan terlalu mepet nanti jadinya nggak bisa dipegang. Gitu. Oke. Dia mau tuker ini. Oke. Selanjutnya, kalau sedap malam sudah ditusukkan, kita akan ke bunga pendukung dulu, yaitu mawar. Karena bentuknya mawar kan dia membulat ya. Dia cukup untuk mengcover beberapa area, apalagi area kita kecil, kita akan potong mawarnya. Hati-hati, kalau mawarnya masih ada daunnya, berarti dia masih ada durinya. Jadi hati-hati memegangnya. Nah, biasanya kalau untuk mawar, kita buang daunnya agar penyerapan airnya maksimal ke bunga. Nah, khusus untuk mawar, boleh potongnya miring. Karena dia minumnya banyak ya. Boleh potongnya miring. Nah, karena bunga pendukung, dia akan menemani nanti si bunga utama kita masih punya si krisan jarum ya. Jadi nanti mawarnya saya mau taruh dia ada di sebelah kiri. Nah, jadi tampak samping dia akan seperti ini. Oke, ini ada di tampak samping. Jangan lupa kita sudah punya struktur ya. Kita sudah punya struktur si pikok dan juga ruskus. Jangan sampai nanti mawarnya tinggi sendiri atau ke dalam sendiri gitu. Jadi kalau bisa sejajar atau nggak jauh-jauh levelnya sama tadi ya ruskus dan pikok yang telah kita buat tadi. Oh iya, kalau nanti teman-teman menemukan mawar seperti mawar saya ini yang ada kelopaknya coklat seperti ini kita bisa buang. Nah, kalau biasanya kalau kakak-kakak atau ibu-ibu di dapur
Kalau sayur namanya disiangin ya, dibersihin. Kalau bunga kerenan dikit Bu, namanya conditioning. Nah, mau ngapain saya mau conditioning bunga dulu. Nah, apa tuh gitu. Jadi kayak nyiangin ya, membersihkan bunga-bunga dari tangkai, dari kelopak-kelopak yang tadi kecoklatan seperti itu. Kita akan pakai satu mawar di sini di sebelah sebelah yang agak madep ke sebelah kiri gitu. Jadi dia akan ada di sisi sebelah kiri. Ketika dilihat sisi sebelah kirinya oh tampak mawar gitu. Nah, ketika mawar sudah selesai, kita ke bunga pendukung yang kedua yaitu bunga krisan jarum. Nah, ya betul. Nah, krisan jarum itu karena nanti akan saya taruh di tengah dan saya tidak mau menusuknya terlalu banyak karena takut mengganggu area bunga penusukan yang lain ya. Si krisan jarum akan saya potong paling tidak 4 cm. Nah, 4 cm jadi seperti ini ya. Ini akan kita taruh adanya di depan. Miring sekira-kira 30 derajat dari kuadran yang depan. Nah, jadi dia tampil ya. Nah, nanti jadi dia tampil ya. Krisannya akan tampil ya. Oke. Nah, ini kan udah bunga pendukung, udah bunga utama, udah struktur gitu. Tapi kan dirasa kayaknya masih terlalu sepi ya, masih tampak ada yang bolong-bolong. Saatnya bunga filler beraksi gitu. Jadi si aster ini bisa dikeluarkan. Nah, untuk penggunaan aster, kita bisa melihat ya, kayak tadi misalnya kalau meja puter bisa diputer gitu. Oh, ini saya sebelah sini masih kosong. Oh, sebelah belakang masih kosong. Depan kayaknya masih bisa deh manis nih nemenin si krisannya. Boleh. Itu jadi disesuaikan dengan peletakan bunga yang tadi kakak-kakak sudah tusukan terlebih dahulu gitu. Tapi jangan sampai si bunga filler itu mengganggu tampilan bunga utama gitu. Jangan menutupi bunga utama. Di sini tampak saya masih kosong sebelah kiri. Saya akan taruh di sini. Lalu di atas, secara perlahan, kalau kelihatan dari atas nih kayaknya masih kosong ya, nggak ada yang nemenin. Boleh ditaruh di atas dan letaknya bisa agak lebih ke dalam agar tidak mengganggu bunga utamanya. Gitu. Jadi agak lebih ke dalam. Ketika kita merangkai bunga, nggak harus bunganya sejajar, tapi juga bisa naik lebih naik, ada yang lebih turun seperti itu. Jadi ada yang lebih ke dalam, nanti asternya ada juga yang lebih tinggi. Nah, ada juga yang lebih tinggi seperti itu. Gitu. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih ke dalam. Jadi disesuaikan dengan oh patah. Nanti ditutup. Oh, ini miring. Berarti ini udah dikat atau masih nanti tinggal yang apa kalau misalkan yang kosong. Oke. Eh, di belakang jangan lupa ya. Jadi kayak kita nanti ke belakangnya masih kelihatan botak gitu ya. Nah, di sini bunganya semuanya udah masuk semua ya. Di sini bunga saya bunga struktur, bunga utama, bunga pelengkap, itu udah masuk semua. Tapi yang tadi saya bilang, kalau kita masih ada space yang bolong dan masih ada bunga struktur yang tadi, kita bisa menambahkan seperti itu. Kayaknya saya merasa belakangnya masih terlalu kosong. Nih, kelihatan ya, masih terlalu kosong ya, Kak ya. Masih terlalu kosong untuk belakangnya. Jadi di sini saya menyimpan ya yang tadi pikok yang tadi. Yang tulisan jarum di enggak jauh. Ya, untuk ditusukkan di area-area yang masih kosong di botak. Kalau ini ya kreasi dari teman-teman ya, misalnya bagi yang masih pada kosong.
Gitu. Nggak apa-apa. Oke, udah. Oke, kalau sudah semuanya dan dirasa, oh udah, nggak apa-apa Kak. Dan dirasa sudah cukup, berarti rangkaian bunganya sudah selesai, gitu. Nah, rangkaian bunganya sudah selesai. Nah, saya akan cukupkan di rangkaian saya sampai sini aja, gitu. Walaupun masih ada sisa-sisa bunga, masih ada sisa-sisa bunga filler atau struktur, tapi dari berbagai sisi itu kelihatan tampaknya. Si sedap malamnya sebagai bunga utama dia tampak, ada juga bunga pendampingnya si krisan nih tampak depan, lalu mawarnya dari samping tetap kelihatan gitu. Nggak apa-apa, sambil menunggu kakak-kakak menyelesaikan rangkaian bunganya, saya akan keliling kembali dan juga nanti Kak Yena akan membagikan pita ya, biar nanti rangkaian kita menjadi lebih cantik. Karena nggak semua bunga harus masukin di Betul, saya. betul Kak. Nah ini mawarnya biar ini kan juga cantik ya Kak ya. Boleh kalau boleh saya izin koreksi, ini Kakak boleh agak lebih miring. Nah ini boleh lebih pendek lagi nih Kak. Oh, kakak makanya Kak ya. Mawar. Tadi tuh masih ada tadi Kakak. Panjangnya, panjang mawarnya berapa ya Kak? Angkanya? Nah, itu kakak akan sesuaikan dengan rangkaian kakak gitu. Nah, ini kakak Nah, jadi dari samping kelihatan si aster ini boleh di sini nih kak. Kan area sini nanti bakalan kosong kan, belum kelihatan bunga dia namanya si sedap malam. Nah, ini kak. Tuh, nah, iya. Oh iya, satu lagi tadi saya lupa menyampaikan. Kalau untuk menusukkan bunga, kakak bisa tangannya itu ada di paling pangkal. Jadi nekannya itu menekan pangkal bunga. Jadi bukan dari atas. Kalau dari atas khawatirnya nanti dia melewat ke atas. Gitu. Jadi ada tangan kita ada di paling bawah sebisa mungkin kita. Nah, ini mawarnya bisa di sebelah sini cantik banget ya Kak ya. Mawarnya udah blooming. Nah, ya. Kakak boleh dipendekin lagi deh kayaknya itu. Mawar itu dia bunga yang paling sensitif sama air ataupun proses. Jadi kayak harus bersih banget biar Wah, cantik. ya. Nanti kan kita tulisan ya Kak. Iya, kamu nggak ngerjain program aku. Ngerjain jawaban enggak, iya bener. Aku udah bisa ini double job ini. Enggak, udah. Aku udah. Aku tadi udah aku ini mekarin. Mawarnya. Oh, di sini nggak apa-apa. Nggak harus ditutup di atas. Oh iya, siap. Cantik kan kalau pakai bunga asli. Asternya terakhir ya? Yang ini ya, yang aster kan? Bukan. Bukan. Ini apa? Ini aster yang ini. Yang itu buat di sini. Yang ini peacock bukan tadi namanya. Peacock. Peacock. Hewan. Gimana ini gimana? Aduh, gitu juga. Ya, Astri cakep banget. Ini bunganya, ini daunnya juga ditika tadi. Iya, dicabut. Nggak perlu lengkap. Kalau nggak dipakai semua ya.
Iya. Masuk juga. Masuk aja lah. Masuk. Masuk Pak. Pitanya ya. Jadi ada warnanya. Iya, lu tangga selalu lebih jauh. Lucu banget ya ampun. Kali punya toko. Oh ya, po. Cakep kan ya? Oh, iya, kelihatannya banget ya. Tapi cantik sih ya. Cantik ini dia berdiri di sini. Ayo, 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 ayo. Bagi punya nggak? Bagi dong. Apanya? Yang ini. Nih. Nih. Punya kamu udah banyak cinta. Aku mau di bunga yang kecil itu menonjol. Ini sebagai gantinya aku berikan bunga yang ini. Mau ya, Mbak Nisa beneran loh ini Iya, potong. iya, iya. Yeay. Inspirasi memang datang dari mana saja. Nah, ini buat temani setiap malam. Dia nggak boleh terlalu tinggi. Tapi aku suka dia. Iya sih, itu lebih. Ya, aku potong lagi nih. Salah, sumber inspirasi. Aku bisa bilang tadi. Oh, ini tempelnya di mana sih?
Ini kita di mana? Cantik banget sih. Lu pengen ini keluar semua ya. Dia harus terlihat terisi dari semua arus ya. Udah habis. Ini punya siapa? Punya itu tadi Mbak potong Sama sama aja ya. ya. Biar rame. Biar lagi nggak kamu lagi dong. Salah aku mau lihat bagian belakang kayak ini. Seru banget. Dia tuh kalau mau potret satu-satu tuh dia Aku potret batangnya satu-satu, Kak. batangnya ini kecil. Kecil. Entah kenapa memang terasa lebih lengkap kalau ada dia gitu. Enggak sih. Sesuai dengan fungsinya dia berarti sebagai filler. Iya. Ih, cantik. Wah, enak banget ya bunga. Sok mau ya? Ya. Selanjutnya kita tinggal ini sih kan tadi saya lihat udah ada beberapa kita. Kitanya Tapi ini biar lebih ya udah aku juga. Oke, kita bisa minta ini ya. Oh, kita MC. Nanti kalau buat hampers ataupun nanti ada katakan atau apa, ini nanti bisa dikirimkan kartu ucapan di sini. Bisa ya nanti video-video akan ya, alhamdulillah sih Kak. Ya, rangkaiannya akan jadi seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya mau ada hide hampers atau apa, mau kirim-kirim sebelahnya toples nastar itu oke gitu. Jadi bisa pakai ucapannya di pitanya ini. Nah, sambil Kakak Yena dan Kakak Zaira mendistribusikan untuk jusnya, jadi nanti karena ini kita ada press juice ya, ini bisa ditaruh di sampingnya. Gitu. Jadi ini produknya seperti ini. Oke. Yeah. Terima kasih sudah mau hadir menjadi peserta. Ini. Mau pulang ya? Sudah selesai ke ini ke
Buat Ibu dan Mbak yang sudah menyelesaikan rangkaian bunganya, yuk kita bisa baris ke depan sambil foto bersama. Kayaknya nggak afdol nih, udah cantik-cantik semua, bunganya juga. Kita di bawah ya, bunganya kita baris di depan untuk foto. Iya, belum kita. Ayo Ibu Mbak yang sudah kita maju ke depan. Aduh jadi bingung ya yang cantik yang mana. Dua-duanya dong. Iya, ayo yang sudah selesai kita ke depan ya bawa bunganya. Bunga masing-masing. Ya, ayo, ayo. Ya. Gimana ya? Di atas panggung kan? Ayo. Ya, satu. Iya, ha. Ya, oke. Mungkin ibu-ibu boleh sedikit mundur ke belakang, mendekat panggung. Ya. Iya, kurang. Ayo, 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 ayo. Oh, ya. Tes, tes. Untuk kakak-kakak, teman-teman semua, apa sudah dapat fresh juice semua atau ada yang belum? Sudah dapat semua? Sudah semua? Oke. Kalau ke sini, pukulin habisnya. Saya kan tinggi-tinggi nggak melihat. Yang makin muda. Aku di bawah aja kali ya.
Cek, cek. Kajian Muslimah mengucapkan marhaban. Selamat puasa. Kayaknya ada yang perlu. Eh, Alhamdulillah acara kegiatan kita merangkai bunga hari ini sudah selesai. Semoga kakak-kakak, ibu-ibu, teman-teman di sini merasakan healingnya, Iya, merasakan happy-nya bahagianya menyambut bulan bulan suci Ramadan. Ramadan dengan bunga-bunga yang Bunga-bunga indah yang juga. Bisa menjadi inspirasi untuk kegiatan ngabuburit mungkin. Untuk sampahnya nggak apa-apa, Iya, nanti kita untuk akan sampahnya nanti rapikan. kami rapikan ya, tidak apa-apa. Baik, kami dari Nadia Nadine Ivan and Floris Floris, mengucapkan terima terima kasih kasih banyak. atas Mohon maaf perhatiannya. Mohon maaf maaf apabila atas ada ada hilang. kekurangan. Semoga bisa bertemu di lain Semoga bisa bertemu kesempatan. Mohon maaf lahir dan batin karena mau menyambut bulan suci Ramadan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.